kembali lagi dalam podcast Indra Diaksa. Nah, tapi hari ini ada yang berbeda nih di sini karena kami mau take over untuk podcast Indra Diaksa hari ini. Pertama-tama perkenalkan dulu, kami ini merupakan mahasiswa dan mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman yang merupakan anggota dari kelompok 2 KKN Profesi di instansi Kejaksaan Negeri Samarinda. Dengan saya sendiri Nadia, di depan saya sudah ada Wahid, ada Fakih, dan juga ada Rizky di sini. Nah, hari ini kami mau sharing atau membahas topik mengenai sistem peradilan anak yang menurut kami ini sangat menarik sekali untuk dibahas lebih lanjut karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang memang sudah seharusnya mendapat perhatian khusus dari lingkungan sekitarnya dan juga pemerintah. Selain itu, topik ini merupakan topik yang sangat menarik untuk dibahas karena maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak akhir-akhir ini terbilang sangat memprihatinkan. Terlebih lagi, selama pandemi COVID-19, kasus anak yang berhadapan dengan hukum juga meningkat. Data yang saya dapatkan dari Kejaksaan Negeri Samarinda, pada tahun 2020 ada 19 perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dan di tahun 2021 sampai saat ini ada 15 perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, maka dari itu kami di sini mau sharing seputar sistem peradilan anak, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana pemberian sanksinya dan lain-lain. Lalu banyak nih mungkin timbul pertanyaan-pertanyaan yang dari Sobat Adiaksa juga. Jadi apa sih definisi dari anak, atau siapa sih yang bisa dikatakan anak, dan sebenarnya anak itu bisa nggak sih diberikan sanksi pidana jika ia melakukan sebuah kejahatan? Nah, jadi gini Wahid, untuk Sobat Adiaksa semua, mengenai hal anak itu semuanya setelah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, atau bisa disebut sebagai UU SPPA. Nah, dalam UU SPPA sendiri ada 3 kategori anak nih, yaitu yang pertama anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang selanjutnya disebut anak yang berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan sebuah tindak pidana. Kemudian yang kedua kategorinya itu adalah anak menjadi korban tindak pidana, dan kategori ketiga yaitu anak yang menjadi saksi tindak pidana. Nah, dari pertanyaanmu tadi, jadi mengenai hal anak itu semua telah diatur nih Sobat Adiaksa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau biasa kita sebut sebagai UU SPPA. Nah, dalam UU SPPA ada 3 kategori anak nih. Yang pertama adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Yang selanjutnya disebut sebagai anak yang berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, Wahid dan Sobat Adiaksa, yang diduga melakukan tindak pidana. Kategori kedua yaitu anak yang menjadi korban tindak pidana, dan kategori ketiga yaitu anak yang menjadi saksi di sebuah perkara tindak pidana. Nah, pertanyaan tadi itu tentang anak apakah bisa diberikan sanksi? Tentu saja nih, dan Sobat Adiaksa semua, anak itu bisa diberikan sanksi apabila ia melakukan sebuah tindak pidana. Dalam UU SPPA ini ada namanya pembatasan usia pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak atau anak yang berkonflik dengan hukum, yang mana sanksi yang anak yang melakukan tindak pidana itu ada 2, Wahid dan Sobat Adiaksa. Yang pertama yaitu sanksi tindakan, yaitu untuk anak yang berumur 14 tahun ke bawah. Kemudian sanksi pidana itu untuk anak yang berumur 15 tahun sampai 18 tahun. Nah, dalam UU SPPA ini ada juga hal spesifik yang diatur, yaitu mengatur apabila anak belum berumur 12 tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana itu tidak dapat dihukum, namun dia dapat diperiksa oleh penyidik sebagai dasar untuk mengambil keputusan, yang mana nantinya Wahid dan Sobat Adiaksa dan teman-teman semua, keputusannya itu dapat berupa dikembalikan ke orang tua atau walinya, atau diikutsertakan dalam lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 6 bulan tuh. Jadi gitu. Nah, sekarang untuk tata cara peradilan anak itu sendiri, sebenarnya ada nggak sih perbedaan antara peradilan anak dengan peradilan pada umumnya atau bisa disebut orang dewasa? Jadi dan Sobat Adiaksa, dalam Undang-Undang SPPA wajib mengutamakan upaya diversi dengan pendekatan restoratif justice yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigma negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga keadaan anak tetap bermartabat sebagaimana hak asasinya.
Restoratif justice merupakan konsep sistem pemidanaan yang mendapatkan kembali pelaku dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana. Sedangkan upaya diversi ialah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, gitu nah. Nah, untuk diversi sendiri, diversi itu merupakan upaya yang memang wajib dilakukan di setiap tingkatannya, dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan juga tingkat pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Diversi sendiri itu memang memiliki syarat, jadi ada dua syaratnya. Yang pertama, ia hanya bisa diupayakan untuk tindak pidana yang diancam di bawah 7 tahun dan juga untuk sebuah perkara yang bukan merupakan sebuah permulaan tindak pidana. Nah, diversi sendiri dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak itu sendiri sebagai pelaku dengan orang tua dan walinya, terus ada korbannya dengan orang tua atau walinya juga, lalu dengan pemimpin kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional, dan tentu aja dengan pendekatan restoratif justice. Bisa juga melibatkan tenaga kesejahteraan sosial serta masyarakat jika memang itu diperlukan. Nah, jadi untuk prosedur dari diversinya ada beberapa tahap. Nah, yang pertama itu pada tingkat penyidikan. Nah, jika upaya diversi di tingkat penyidikan ini gagal, maka penyidik itu wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi. Dan jika gagal juga, maka penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi ini disertai dengan penolakan terhadap upaya diversi di pengadilan negeri, dan hakim wajib mengupayakan diversi maksimal 7 hari. Dan apabila upaya diversi ini tidak berhasil juga, maka proses peradilan anak akan dilanjutkan ke acara peradilan pidana anak. Nah, untuk melanjutkan juga Nadia dan saudara biasa semua, apabila diversi itu berhasil, ini dapat berupa sebuah kesepakatan. Nah, kesepakatan itu antara lain perdamaian dengan ganti rugi atau tanpa ganti rugi. Kemudian anak itu bisa diserahkan kembali kepada orang tua atau walinya, atau anak diikut sertakan dalam sebuah pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama itu 3 bulan, atau dia nanti melakukan pelayanan kepada masyarakat. Nah, hasil kesepakatan diversi itu nantinya dituangkan dalam sebuah kesepakatan diversi. Oke, jadi tadi kita nih udah bahas apa aja nih, ada diversi, ada juga syarat diversi, ada hasil dari diversi itu sendiri. Di awal-awal kita nih sempat membahas yang namanya sanksi yang bisa diberikan kepada anak menurut USPPA. Nah, sekarang aku mau nanya nih, sebenarnya anak itu bisa nggak sih untuk diberikan sanksi pidana penjara jika memang ia melakukan sebuah tindak pidana? Nah, tentu saja bisa Nadia, jika apabila keadaan dan perbuatan anak dapat membahayakan masyarakat. Nah, jadi pidana penjara dapat dijatuhi kepada anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dan dilakukan di LPKA sampai anak berusia 18 tahun. Nah, terus anak yang berkonflik dengan hukum ini tidak bisa dijatuhi pidana seumur hidup maupun pidana mati. Nah, jadi pidana penjara maksimum untuk anak ini adalah 10 tahun. Nah, lanjutin dari Pak ini. Nah, kita tahu bahwasannya biasanya pidana itu ada juga dendanya, sanksi denda. Nah, kalau anak ini ada dikenakan sanksi denda, dia itu tidak perlu nih membayar sanksi denda itu, melainkan dia dapat diganti dengan latihan kerja. Nah, latihan kerja ini sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 hari. Kemudian tidak dilakukan lebih dari 4 jam, dan juga tidak boleh nih sama tadi anak ini melakukan pekerjaan atau latihan kerja ini pada malam hari. Nah, yang perlu diketahui memang bahwasannya pidana penjara itu terhadap anak sebenarnya sebagai upaya paling terakhir untuk menghindarkan anak itu sendiri dari stigma negatif yang biasanya dalam bahasa hukum itu sebagai ultimum remedium. Nah, yang pada intinya teman-teman dan sobat adiasa semua, bahwasannya hukuman pidana terhadap anak itu tidak boleh melanggar harkat dan martabat anak itu. Jadi memang pada intinya anak itu bisa diberikan sanksi pidana penjara. Benar. Ini itu merupakan upaya yang paling terakhir. Iya. Kalaupun dikenakan, nggak bisa dikenakan
pidana mati dan pidana seumur hidup. Lalu nggak bisa juga diberikan sanksi denda ya kalau memang ada. Nah sekarang mengenai persidangannya sendiri nih, karena kan undang-undang SPPA ini kan berlaku secara khusus. Jadi untuk persidangan anak ini sebenarnya ada nggak sih dia perbedaan antara persidangan anak dengan persidangan pada umumnya? Atau orang dewasa gitu ya? Ya. Nah jadi Nadia dan Sobat Nadiasa, nah jadi itu ada nih perbedaan dari proses persidangan anak dengan proses persidangan terhadap orang tua atau dewasa. Perbedaannya yaitu persidangan anak dilakukan secara tertutup dan hanya dibuka pada persidangan pembacaan putusan. Lalu pada pemeriksaan sidang anak para pejabat pemeriksa yaitu hakim, penuntut umum dan penasihat hukum tidak perlu memakai toga. Nah dalam persidangan identitas anak juga wajib untuk dirahasiakan. Nah untuk hakim itu juga hakim yang memeriksa dan mengadili perkara anak adalah hakim yang tunggal. Nah dalam hal anak yang memberikan kesaksian, anak tersebut boleh tidak hadir ke ruang persidangan melainkan bisa dilakukan di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing ke masyarakat atau orang tua walinya. Itu nah. Oh jadi gitu ya Fit ya. Memang ada perbedaan di antara persidangan anak itu sendiri dengan persidangan pada umumnya atau orang dewasa, karena memang di dalam undang-undang SPPA sendiri itu memiliki kekhususan tersendiri yang membedakan. Nah jadi untuk Sobat Adiaksa dan teman-teman semuanya, itulah informasi yang bisa kami berikan mengenai sistem peradilan pidana anak, dan semoga kami berharap dapat menambah wawasan bagi teman-teman dan juga Sobat Adiaksa semua. Aku mau mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mau menyaksikan podcast Indra Adiaksa untuk hari ini, dan tentu aja jangan lupa untuk di like, di komen, dan juga di subscribe, karena tentu aja akan kedepannya akan banyak podcast-podcast lainnya yang bisa menambah wawasan bagi teman-teman dan juga Sobat Adiaksa semua. Oke, see you in the next podcast.